Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang melakukan transaksi narkoba di sebuah bangunan terbengkalai, di mana hal itu ternyata adalah sebuah rencana yang dilakukan polisi untuk menangkap salah satu bandar besar yang selama ini sedang dicari-cari oleh polsek setempat. Dia bernama Denny, seorang intel polisi berpengalaman yang saat ini sedang menyamar menjadi pembeli, di mana Denny ini terlihat sangat tenang, santai, dan begitu mendalami peran. Namun ketika si bandar menyuruh Denny untuk mencobanya terlebih dahulu, rekan polisi yang sedang mendengarkan percakapan Denny pun langsung memerintahkan semua polisi yang sudah mengepung tempat ini segera bergerak sehingga tepat ketika seluruh pasukan sedang menangkap satu-satunya bandar yang mencoba melarikan diri, Denny terlihat sedang mencoba menangkap bos bandar narkoba tersebut, di mana ketika mereka berdua sedang bertarung, Denny berhasil menangkap si bos yang tak sengaja hampir saja jatuh dari ketinggian, tetapi ya, karena Denny gagal menyelamatkan si bos dari kecelakaan tersebut, Bapak Kapolsek terlihat sangat tak puas karena orang yang selama ini ia cari malah tewas begitu saja. Sudah lama melakukan penyamaran untuk menangkap komplotan tersebut, Denny kini akhirnya bisa pulang dan menjadi dirinya sendiri. Namun ketika Denny semalaman melepas rasa rindunya bersama sang pacar, ia cukup kesal karena si pacar protes dengan pekerjaan Denny yang jarang pulang dan tak punya waktu cukup bersamanya. Keesokan paginya Denny melihat sebuah surat dari sang pacar yang memutuskan hubungan mereka secara sepihak, di mana hal itu membuat Denny merasa sedih. Namun tak lama terdengar suara seseorang yang membuka pintu rumahnya yang ternyata Put the weapon on the ground! Down! We're a cop, Danny. ya, polisi yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek tiba-tiba menggerebek kediaman Denny yang dianggap menyembunyikan narkoba, di mana setelah para polisi menggeledah seluruh rumahnya, mereka menemukan 2 bungkus barang yang disembunyikan di bawah tempat tidur, sehingga Denny yang melihat hal tersebut pun tentu tak percaya dan menganggap jika ini semua adalah jebakan. I think you've been under too long, Boland. Somebody planted that. It's a setup. What the hell happened to you? Penangkapan tersebut membuat seluruh napi dan bandar yang telah dijebloskan ke penjara oleh Denny sangat terkejut karena tak menyangka jika polisi cerdas dan berprestasi seperti Denny bisa melakukan hal seperti itu, di mana Denny yang tahu jika dirinya hanyalah korban konspirasi pun hanya bisa pasrah dan mengikuti prosedur yang ada. Karena tingkat kriminal yang dituduhkan kepada Denny sangat berat, ia ditempatkan di penjara Blackwater atau penjara yang letaknya sangat jauh dari pemukiman yang khusus untuk menahan para napi kelas kakap. You are no longer in the United States of America. Sama seperti napi lainnya, Denny diperlakukan layaknya seorang napi dan tidak mendapat kemudahan apapun hanya karena ia merupakan mantan pejabat, Pak, seperti di negara Konoha yang selalu membeda-bedakan hukum hanya berdasarkan jumlah sogokan yang masuk ke kantong para sipir. Because for some of you, this place is the end of the line. Move out now. Di dalam sel, Denny ditempatkan bersama dengan seorang pria tua yang sudah lama mendekam di dalam penjara bernama Irving. Irving ini merupakan mantan pelatih kungfu yang tak memiliki teman sama sekali di penjara ini karena kepribadiannya yang suka menyendiri dan tertutup kepada semua orang. You used to fight? Don't touch my shit, cop. Tak lama, datang seorang sipir bernama Kirikman yang merupakan tangan kanan kepala tahanan. Ia ditugaskan untuk menjemput Denny dari sel dan segera membawanya ke hadapan kepala tahanan yang ingin sekali bertemu karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Dia bernama Burke, kepala sipir yang bertanggung jawab atas semua tahanan yang dikurung di dalam penjara Blackwater. Ia dikenal sangat tegas dalam menindak tahanan yang membuat masalah dan sengaja memanggil Denny untuk memperingatkannya agar tidak membuat masalah dengan tahanan lain. Salah satunya Vargas, yang pernah menjadi seteru abadi Denny sebelum dijebloskan ke dalam penjara. Is that understood? Yes, Warden. Excellent.
Selesai berbicara dengan Burke, Denny kemudian dibawa ke dalam ruangan interogasi untuk dipukuli, disiksa hingga babak belur sebagai sambutan hangat karena telah bergabung dengan tahanan penjara Blackwater. Keesokan paginya ketika semua tahanan sedang sarapan, Denny yang terlihat masih babak belur akibat disiksa oleh Kirkman pun cukup kebingungan untuk bisa menemukan tempat makan yang kosong. Namun saat melihat Irving sedang makan sendirian, ia pun ikut bergabung dan duduk makan bersamanya. Just deal with what you got to deal with. Don't bring it on yourself. Melihat musuh lamanya yaitu Vargas, Denny lantas menanyakan pada Irving terkait sosok Vargas yang disinyalir sangat ditakuti di dalam penjara ini, di mana Irving mengatakan jika Vargas bisa dibilang merupakan bos besar, menjalankan sebuah kompetisi bertarung hingga mati yang dilakukan antar tahanan dengan hadiah uang dan kebebasan. Buying off a prison guard is easy. They don't pay him shit. The warden? Pertarungan tersebut bisa dilakukan karena Vargas bisa menguasai Burke yang merupakan kepala sipir penjara di sini. Selain itu, ia memiliki koneksi yang sangat luas bahkan di luar penjara sekalipun, sehingga bisa dengan mudah mengancam keluarga para petinggi untuk melancarkan apa yang dilakukannya di sini. You could say that. Di tengah percakapan tersebut, datang seorang tahanan yang seolah mencari masalah dengan sengaja menumpahkan piring makanan Irving, sehingga Denny yang memiliki prinsip lo jual gue beli pun langsung melakukan hal ini pada tahanan tersebut. Setelah pertarungan itu, kini Denny mulai dikenal oleh tahanan lain sebagai mantan intel polisi yang cukup mahir bertarung, di mana orang yang dikalahkan oleh Denny adalah salah satu anggota kelompok geng hitam atau kelompok yang dipimpin oleh orang bernama Rollins yang saat ini sedang memberikan peringatan kepada Denny. That's your only warning, Pig. Denny yang saat itu sudah kembali berada di dalam sel mendapatkan tamu seorang agen khusus yang masih mempelajari kasus Denny bernama Gwen, di mana ia sengaja menemui Denny untuk memberitahu jika kasusnya masih dalam proses dan masih ada kesempatan untuk Denny bisa keluar dari penjara ini. I would never, ever shame my family. I will do everything I can to clear your name. Di sisi lain, Vargas yang saat itu sedang asik bermain catur didatangi oleh Rollins dan semua anak buahnya untuk meminta jatah hasil dari beberapa taruhan yang sudah dilaksanakan. Namun karena Vargas tak ingin rugi dengan memberikan sebagian keuntungannya pada geng hitam, ia pun menolaknya dan membuat Rollins marah sehingga Mates might be making a break for it. Tell me, Mr. Vargas. ya, meskipun Rollins menang jumlah dibandingkan Vargas, ia tetap tak bisa berbuat apa-apa karena Vargas menguasai seluruh penjara, termasuk Kirkman, yang setia melayani dan melakukan apapun atas perintah dari Vargas. Keesokan paginya, Denny ikut bersama Irving untuk bekerja sebagai tukang laundry. Ia tentu sangat berterima kasih dan berusaha bekerja sebaik mungkin. Namun ketika sedang bekerja, ia tiba-tiba diserang oleh beberapa tahanan yang merupakan musuh lama Denny sehingga selesai mengalahkan para tahanan tersebut, Denny terlihat cukup khawatir karena takut para sipir tahu jika ia berkelahi dengan tahanan lain. Namun Irving mengatakan jika hal itu tak akan terjadi karena sebelum menyerang, mereka telah menutup CCTV terlebih dahulu dengan handuk. Siang harinya, Vargas meminta Kirkman untuk membawa Denny ke ruangannya. Ia ingin Denny ikut serta dalam pertarungan yang selalu ia adakan di dalam penjara, di mana pertarungan Denny akan sangat ditunggu-tunggu oleh para tahanan lain untuk memasang uang taruhan yang cukup banyak. Damn happy to fight you. My world now, Danny. Karena Denny tak memberikan keputusan dan lebih ke menolak permintaannya, Vargas langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sesuatu kepada Denny agar ia bersedia bertarung di dalam arena yang telah dipersiapkan.
Dan ya, ketika Danny baru selesai mandi, tiba-tiba saja ia mendapat serangan mendadak dari salah satu tahanan yang diperintahkan oleh Vargas, sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. My name is Dr. Bell. Baru saja siuman, Danny diberitahu oleh dokter yang merawatnya jika ia sangat beruntung karena tidak langsung dihabisi oleh Vargas, sehingga si dokter hanya menyarankan agar Danny melakukan apa yang diminta oleh Vargas untuk setidaknya bisa bertahan hidup lebih lama lagi di penjara ini. I put a dozen or so men in body bags. Am I the only guy not on his payroll? At least in the cage, you have a chance. Cara tersebut rupanya berhasil membuat Danny mengiyakan apa yang diminta oleh Vargas, yaitu melakukan pertarungan dengan para tahanan lain. Sehingga setelah Vargas mengkonfirmasi jika Danny bersedia melakukannya, ia pun segera menyebar informasi kepada seluruh tahanan dengan cara seperti ini. Pertarungan tersebut langsung membuka celah untuk para penjudi mempertaruhkan semua uang mereka, di mana hal itu bisa berjalan sangat lancar karena kekuatan finansial Vargas yang begitu overpower dengan menyogok semua aparat yang berada di dalam penjara. Dan tibalah tersebut. Money talks, bitch. Di arena pertarungan terlihat Danny sudah berada di dalam ring bersama dengan lawan yang akan bertarung dengannya. Sementara Vargas yang bertindak sebagai juri sekaligus wasit pun mengatakan jika peraturannya hanya bertarung sampai ia menghentikannya atau sampai ada salah satu petarung yang tewas di arena. Awalnya Danny cukup terpojok karena lawan terus menyerang luka di perut. Atas kemenangan tersebut, Vargas diberikan saslop rokok sebagai hadiahnya, di mana hal itu menjadi Gwen. Ia curiga jika Vargas lah orang yang telah menjebaknya, bukan tanpa alasan. Dulu Vargas merupakan pimpinan geng kriminal paling besar sebelum Danny berhasil menjebloskannya ke penjara, sehingga Vargas yang masih memiliki koneksi dengan kelompoknya itu pun bisa dengan mudah menyusun siasat untuk menjebaknya. Vargas practically owns Blackwater. The guards, even the warden, look the other way. Atas kecurigaannya itu, Danny meminta Gwen untuk mencari informasi dan memeriksa semua jalur transaksi yang telah Vargas lakukan, di mana ia tahu jika Vargas telah melakukan pencucian uang dari hasil bisnis obat terlarang yang harus segera Gwen selidiki sebelum Danny tewas di dalam penjara ini. Vargas went down for murder. The list goes on. Okay, I'll see what I can dig up. Pertarungan demi pertarungan terus berlanjut, membuat Burke cukup khawatir dengan keadaan tahanannya yang semakin tak terkendali, sehingga ia memanggil Vargas dan memintanya untuk menghentikan semua ini. Tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Burke, Vargas malah mengancam keselamatan keluarganya, hingga membuat Burke tak bisa berbuat apa-apa lagi. Now do you get my drift? Good. You might want to wager, Axel. Di sisi lain, Danny bersama Irving sedang bersantai sambil memperhatikan seorang pria berbadan penuh otot bernama Axel. Ia merupakan salah satu anak buah Vargas yang sangat kuat dan tak terkalahkan, seperti yang saat ini ia lakukan pada dua orang geng hitam yang tiba-tiba menyerangnya. Melihat kemampuan Axel yang dapat mendengar jika Irving tahu banyak tentang gerakan bela diri, Danny langsung meminta Irving untuk menjadi pelatihnya agar bisa terus bertahan dalam menghadapi petarung-petarung ini. Namun di tengah percakapan tersebut, datanglah Kirkman memberitahu jika beberapa hari lagi Danny harus bertarung melawan salah satu tahanan yang cukup kuat. Not solo. He needs his trainer. Mengetahui jika ia masih memiliki cukup waktu untuk berlatih terlebih dahulu, Danny meminta Kirkman untuk mengizinkan Irving melatihnya, sehingga setelah dibujuk cukup lama, Kirkman akhirnya mengizinkan Irving mendampingi latihan yang akan dilakukan oleh Danny. Disappoint me. Right, Danny? Setiap hari, Danny berlatih bersama dengan Irving dan belajar beberapa teknik pukulan darinya. Tak hanya itu, Danny juga sesekali melihat pertarungan Axel dan para petarung lain untuk mempelajari gaya bertarung dari masing-masing tahanan.
Setelah melihat pertarungan beberapa tahanan yang sangat kuat, Danny makin semangat untuk berlatih teknik dan strategi baru dari Irving agar bisa mengimbangi kekuatan atau bahkan bisa mengalahkan lawannya nanti. Speed, power, and movement. Breathe. Selalu bersama setiap hari, Irving mulai terbuka dan mengatakan kepada Danny jika ia memiliki rencana untuk kabur dari penjara ini, di mana sekitar 10 tahun lalu, Irving tak sengaja menemukan sebuah lubang di salah satu ruangan yang terus ia perbesar dan rahasiakan sampai saat ini. When are you gonna make a break for? I'm just waiting for the right moment. Ketika sedang akan tidur, Danny menanyakan terkait gym atau tempat latihan Irving setelah dirinya di penjara. Irving menjawab jika awalnya gym tersebut akan ia berikan kepada anak perempuannya yang mungkin seusia dengan Danny bernama Elisa. Namun karena Irving malah di penjara, gym tersebut kemungkinan besar sudah disita dan hanya berharap bisa keluar dari sini untuk menemui anak dan cucunya di kota. You got your cash somewhere secure, I trust. Dan tibalah waktu di mana pertarungan akan dilaksanakan. Kirkman menjemput Danny untuk segera memasuki arena pertarungan. Dengan disaksikan langsung oleh Vargas, Danny pun dengan cukup mudah menghajar hingga mengalahkan lawannya itu. Ya, karena Danny berhasil menang, Vargas akhirnya mengiyakan permintaan Danny untuk segera keluar dari arena pertarungan. Bersamaan dengan itu, Irving memanfaatkan sibuknya Kirkman dan para sipir lainnya untuk berusaha kabur melalui jalan atau lubang yang telah ia persiapkan jauh hari. Namun karena Kirkman mengetahui rencana tersebut, Irving akhirnya bisa terkejar dan melihat Irving ditembak mati oleh Kirkman, Danny yang saat itu bisa lolos dari para penjaga pun terlihat sangat emosi namun tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ia hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan hanya bisa meratapi kematian sahabatnya itu. Ketika sedang berada di dalam sel, Danny tak sengaja menemukan sebuah catatan dari Irving yang berisi jika Danny berhasil keluar dari penjara, ia ingin Danny pergi melihat gym tempat latihannya dan menjamin hidup anak dan cucunya sebagai balas budi setelah ia membantu Danny di dalam penjara. My man. Di sisi lain, Gwen yang sudah mendapatkan beberapa bukti jika Vargas masih menjalankan kelompoknya dan sengaja menjebak Danny agar masuk penjara, ia membawa semua berkas tersebut ke atasannya untuk bisa lebih dipelajari lebih lanjut oleh pihak kepolisian. The ledgers are very clear as to who received. Leave these here with me. I'll look into it further. Danny yang saat ini sedang berlatih mandiri untuk melawan musuhnya dalam pertarungan dihampiri oleh Vargas dan anak. Mendengar hal itu, Gwen sangat terkejut karena ia baru saja berusaha untuk mengeluarkan Danny dari sana sehingga ia langsung menghubungi Bapak Kapolsek dan bergegas pergi menuju penjara Blackwater. Setibanya di sana, Gwen menemui Burke dan menanyakan terkait Danny dan pertarungan rahasia yang selalu diadakan di dalam penjara Blackwater, sehingga hal itu membuat Burke sangat terkejut dan memanggil salah satu sipir untuk membawa dan mengamankan Gwen dari ruangannya. Detain her until further notice. Kembali kepada Danny, saat ini ia sudah berada di dalam arena pertarungan dan baru saja memulai laga hidup matinya melawan sang jagoan Excel, di mana pada pertarungan tersebut tepat ketika pertarungan tersebut berlangsung, Burke mendapat berita dari bawahannya jika Bapak Kapolsek dan tim kepolisian tiba-tiba berkunjung ke penjara. Ia yang terlihat begitu panik pun lantas berniat untuk melarikan diri, tetapi sementara itu di dalam arena pertarungan, Danny berhasil membalikan keadaan dengan menghajar Excel hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Namun ketika Excel akan menyerang balik,
Melihat Vargas kabur, Danny tentu tidak membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia dengan cepat mengejarnya dan inilah yang terjadi. Sementara ia sedang melawan Axel yang masih melindungi Vargas, geng hitam yang dipimpin oleh Rollins rupanya malah membantu Danny dengan menghadang Vargas dan mengeroyoknya hingga tewas. Selesai dengan Axel, Danny yang sudah sangat kelelahan pun dihampiri oleh Gwen yang saat itu sudah berhasil mengamankan seluruh penjara dengan tim kepolisian, tapi tiba-tiba... Ya, Bapak Kapolsek tanpa ragu menembak Axel hingga tewas di tempat, sehingga Danny yang berhasil selamat dari insiden tersebut pun kini ia mengunjungi gym tempat latihan mendiang Irving untuk melaksanakan pesan terakhir sahabatnya itu. Tak menemukan sesuatu yang berharga, Danny merasa jika samsak yang ia pukul terasa berbeda dari samsak pada umumnya, sehingga karena penasaran, ia pun berusaha merobek samsak tersebut yang isinya... Berkat ribuan dolar yang disembunyikan Irving dalam samsak tersebut, Danny bisa pergi ke rumah kediaman anak Irving yaitu Elisa dan memberikan semua uang tersebut kepadanya. Tamat ending yang sangat membagongkan.